Bismillahirrahmanirrahim. Wahfaz, dan peliharalah siapa kamu hukukul ahli, akan hak-haknya istri atau keluarga, wal auladi, dan haknya anak-anak. Anfik, berinfaklah siapa kamu, wa'allimhum, dan ajarkanlah siapa kamu, hum, akan keluarga, akan istri dan anak-anak. Fadzaka, maka yang demikian itu muhattamu, diwajibkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini menganjurkan kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai kewajiban bahwa dianjurkan untuk hifdzu huququz zaujati, hifdzu huququz zaujati, diwajibkan untuk menjaga, untuk memelihara huququl ahli wal auladi, untuk memberikan hak-haknya istri dan anak-anak. Seorang imam di rumah tangga, berarti ini perintahnya kepada suami, karena ini pengajiannya suami-suami, cocok ini karena istrinya di rumah. Ada hak-haknya istri dan hak-haknya anak-anak, dan itu menjadi kewajiban bagi orang tua, menjadi kewajiban bagi suami untuk istrinya, dan menjadi kewajiban suami dan istri untuk anak-anaknya. Hukukul ahli wal auladi, anfiq wa 'allimhum fadzaka muhattamu. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dengan kemampuan yang sempurna dan menurut ukuran yang pantas. Itu suami itu. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah, dan terhadap keluarganya adalah, di sini kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah yang sempurna, yang pantas. Nafkah itu sudah kita fahami bahwa ada dua buat istri, nafkah batin dan nafkah lahir. Seorang suami berkewajiban untuk memberikan itu kepada istrinya. Kalau wajib berarti dilakukan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, suami berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hukukul ahli wal auladi, dan ternyata bagi istri tidak hanya memberikan nafkah batin dan nafkah lahir kepada istrinya oleh suami, jemaah sekalian. Di antara juga kewajiban yang harus dilakukan adalah wajibu 'ala rijali aidan ta'lima zaujatihi ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha min taharati wa salati wa zakati wa shaumi wa haji wa ma ta'allaqu bil haidi. Dan ternyata kewajiban juga seorang suami terhadap istrinya adalah ta'limu zaujatihi, mengajarkan istrinya
kewajibannya tidak hanya memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, tetapi juga berkewajiban oleh suami terhadap istrinya untuk memberikan ilmu pengetahuan, untuk mengajarinya, untuk mendidiknya terhadap sesuatu yang berkaitan berupa min furudil ibadati, dari kefarduan-kefarduan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya mencari istri yang cantik, tidak hanya mencari uang suami, tidak hanya memberikan nafkah batin suami, tetapi mengajarinya ibadah. Itu makanya para suami perhatikan betul terhadap istrinya, bagaimana ibadah istri kita, bagaimana 5 waktunya. Ini bagian daripada kewajiban suami untuk mengajari istrinya, dari yang fardu sampai yang sunnah. Berupa apa? Min toharoti, dari hal-hal toharoh, dari hal bagaimana berwudu. Suami berkewajiban untuk memantau dan mengajari istrinya bagaimana nanti istrinya mandi wajibnya, harus tahu kita. Dan bagaimana wasolati, bagaimana solatnya, solat yang fardu dan solat yang sunnah. Wa zakati, dan bagaimana zakatnya istri. Nah, suami harus mendidik. Wasomi, dan bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana sodako yang sunnah, bagaimana sodako yang fardu. Nah, suami harus tahu bagaimana sodako yang wajib, bagaimana sodako yang sunnah, infaknya, semangat berbagi kepada orangnya. Itu suami harus mendidik istri. Puasa sunnah, puasa wajibnya, kan sebentar lagi mau puasa nih. Cek istri, kemarin kamu puasa kan batal tuh selama sebulan, umpama kalau masih haid. Sekarang kamu sudah ganti belum puasanya? Tanya. Jangan-jangan keenakan udah nggak ganti lagi puasa, tiba-tiba oh iya sudah dekat ya puasanya, kaget aja udah. Wa haji, dan bagaimana hajinya, bahkan wa ma yata'allaqu bil haudi, bagaimana sesuatu yang berkaitan masalah haid, datang bulan. Nah, suami harus tahu masalah itu semua. Nah, si suami kita, bapak-bapak sekalian, mendidik istri-istri kita, mendidik kita punya keluarga. Di samping kita berkewajiban menyampaikan harta, menyampaikan nafkah, maka ada kalimat sini amfik. Amfik itu nafkahilah mereka, nafkahilah mereka, istri dan anak-anak. Tetapi ingat, harus diberikan nafkah yang halal, nafkah yang berkah. Dari usaha kita mencari usaha, mencari rezeki, harus yang halal, harus yang berkah. Jangan sampai yang masuk ke dalam keluarga kita ngasih makan kepada anak istri dari hasil usaha yang haram, dari hasil mencari uang yang diharamkan Allah, rezeki yang haram, dengan berbagai macam penyimpangan cara mendapatkannya. Jangan sampai itu masuk ke dalam keluarga kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa seorang suami mencari nafkah buat keluarga, pahalanya amat luar biasa di hadapan Allah. Pahalanya amat luar biasa di hadapan Allah. Jadi jangan dianggap seorang suami yang pergi pagi pulang sore itu yang biasa-biasa saja. Itu pahalanya amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi istri yang menjaga anak-anak di rumah, istri yang menjaga rumah tangga, istri yang ngurusin rumah pada saat suami sedang tidak ada di rumah. Dan tidak boleh itu si istri pergi tanpa izin dari suaminya apabila mau keluar rumah, karena dia punya kewajiban untuk menjaga rumahnya saat suami sedang keluar. Perhatikan betul jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anfik, saat kita mencari rezeki, anfik, infakan kepada siapa? Kepada anak, kepada istri. Itu pahalanya besar sekali. Di dalam hadis Nabi
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang diinfakkan oleh suami, satu dinar yang diinfakkan oleh orang fi sabilillah, di jalan Allah. Ini kalau uang rupiah satu dinar itu berapa Pak Haji? 3 ribuan ya. Jadi satu dinar hitungan orang Arab, satu dinar diinfakkan di jalan Allah fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar diinfakkan untuk membebaskan perbudakan, dan satu dinar untuk memberikan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar diberikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, a'dhamuha ajronil ladzi, pahalanya lebih besar daripada kita memberikan kepada keluarga kita. Masya Allah. Jadi besar pahalanya menginfakkan harta di jalan Allah, besarnya pahala memberikan kepada orang yang memerdekakan perbudakan, besarnya pahala memberikan kepada fakir miskin, itu lebih besar pahalanya di hadapan Allah kita memberikan kepada anak dan istri kita dari hasil yang halal. Gaji sebulan 5 juta, buat anak sama istri ini kebagian lo 3 juta, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Gimana suami membelikan baju untuk anak, pahalanya besar. Gimana suami membelikan baju untuk istri, pahalanya besar. Dimana suami mencari nafkah, pahalanya besar. Apalagi kiri kanan tetangga segala macam mendapatkan kecipratan daripada kebaikan suami, pahalanya besar. Di mana sang suami mengantarkan anak ke sekolah, pahalanya besar. Di mana istri mengurus memandikan anak, menggosokkan pakaian anak, pakaian suami, itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan situ ada kewajiban jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan wa'allimhum, ajarkan mereka. Masya Allah, mengajarkan anak, mengajarkan istri, itu juga pahalanya amat luar biasa. Tapi jemaah sekalian, ada satu ayat sebelum kita melanjutkan masalah orang tua atau suami atau istri mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ibu menyusui anak-anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, kalau ingin menyempurnakan susuannya. Jadi pada saat anak disusu sama ibunya, Masya Allah, pahalanya besar. Pahalanya besar. Karena disitulah akan keluar kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Akan nyatunya jiwa orang tua kepada anak-anaknya, dan akan mendapatkan kekuatan fisik kepada anak-anaknya dari air susu ibunya. Itu kuat. Bagi saya itu merupakan satu vaksinasi yang amat luar biasa. Daya tahan tubuh anak yang mendapatkan ASI dari ibunya beda sama anak yang menggunakan susu formula, susu sapi. Beda kekuatan tubuhnya. Dan alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, istri saya menyusui anak-anaknya 2 bulan, 2 tahun dua-duanya.
tanpa menggunakan susu formula, tanpa menggunakan susu sapi, memang malas belinya. Bilang ngapain, orang sudah ada ibunya yang nyusuin. Maka fisiknya kuat, walaupun sakit, panasnya tinggi, tidak tips. Dokter juga bingung, Ustadz ini kan anaknya panas tinggi tapi masih main. Saya bilang alhamdulillah anak saya langsung 2 tahun secara sempurna disusu sama ibunya. Saya bilang kepada istri saya, pada saat kamu menyusui anakmu dengan sempurna 2 tahun, insya Allah itu pahala kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan besar sekali. Itu pengorbanan seorang ibu menyusui anaknya. Nggak usah mimpi mau beli susu sapi, saya bilang. Tidak usah mimpi mau beli susu formula. Sudah, susui saja dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman ayyutimmar radha'ah. Itu pahalanya besar. Lain hal barangkali kalau ada ASI-nya tidak keluar, atau ada hal yang penyakit atau gimana, boleh menggunakan susu yang lain. Tapi saya bilang ASI itu oleh istri saya, sudahlah konsumsi dalam kelor saja, dan alhamdulillah nggak pernah kekurangan ASI-nya. Pokoknya bapaknya ngalah dulu Pak Haji buat anak dulu itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan seorang suami, seorang bapak mencarikan rezeki dan pakaian buat anak dan istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran, mencari yang halal rezekinya, jangan memberikan yang tidak baik. Dan di antara kewajiban suami, kewajiban orang tua terhadap anak dan istrinya juga adalah wa'allimhum, dan ajarkan mereka. Ajarkan mereka. Alhamdulillah saya di rumah itu kalau ada waktu saya ajarkan ngaji anak-anak saya. Tidak dibawa di TPA, tidak dibawa di guru ngaji. Langsung saya bilang sama istri saya, anak kita langsung kita pertama kali yang mengenalkan agama, kita yang pertama kali mengenalkan bacaan-bacaan, kita yang pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah. Dan sampai sekarang umurnya sampai 7 tahun tuh anak saya yang pertama tidak dibawa ke TPA, tapi langsung saya dan istri saya yang mengajarkan Iqra, mengajarkan mengenal alif ba ta tha, langsung kita. Sebab kenapa? Kalau sudah kita didik anak kita, kita ajarkan cara baca Al-Quran, kita ajarkan cara baca huruf-huruf yang lain, berupa mengenal huruf abjad gitu kan. Maka pada saat anak kita membaca, mengamalkan, maka orang tua kebagian pahala. Sayang sekali kalau kita bawa ke sekolah untuk lebih awal mengenal huruf hijaiyah, mengenal huruf Arab, bisa ngaji, pahalanya ke orang lain. Sayang sekali Pak Haji, sayang sekali. Maka saya mengajarkan anak saya langsung mengenal huruf abjad dan huruf hijaiyah, mengenalkan sholat, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan orang-orang soleh. Sebelum tidur kita ajak bicara anak, kita ajarkan dulu Al-Fatihah, kita ajarkan dulu surat-surat pendek. Coba kalau kita ajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, dan anak kita bisa ngaji, maka pahalanya itu akan ngalir kepada kita. Coba kalau orang lain yang ngajarin, pahalanya ngalir kepada orang lain, pahala baca Al-Fatihahnya. Tetapi pahala anaknya soleh tetap kebagian orang tuanya juga. Tetapi sungguh luar biasa kalau orang tua, suami dan ibu dan istri mengajarkan langsung kepada anak-anaknya, maka pahalanya besar akan ngalir kepada orang tuanya. Tuh yang luar biasa. Wa'allimhum, ajarkan mereka.
walaupun kita bawa ke TPA, walaupun kita bawa sekolah ke pesantren, dan orang tua yang cari nafkahnya, itu juga pahalanya besar di hadapan Allah. Itu tanggung jawabnya suami, jemaah yang dimuliakan Allah, tanggung jawab bapak-bapak, supaya mereka merasa ada kewajiban dan ada hak mereka. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan anak-anak kita sholatnya. Perhatikan betul. Karena ada perintah dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Perintahkan anak-anak untuk sholat. Akhlaknya harus kita ajarkan tuh. Akhlaknya, bagaimana sopan santunnya. Coba anak-anak kita bagaimana cium tangan sama kita. Kadang-kadang kalau cium tangan orang tuanya itu anak Masya Allah, taruh di jidat, taruh di pipi, coba diarahkan cium tangannya pakai hidung, pakai mulut gitu kan. Jangan cium pakai jidat. Dengan cara itu, cara kita mendidik anak-anak kita, jemaah yang dimuliakan Allah, supaya apa? Supaya mereka terbiasa kalau sudah besar, sudah berhubungan sama orang, sudah bergaul sama orang, masih ada tata cara kehidupan yang layak, sopan santun bersama masyarakat.